Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Flora Sulandari Nurma Kirana, NIM 20002 dari kelas A. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 farmakologi dalam keperawatan akan menjelaskan mengenai pengaplikasian penggunaan obat pada kelompok khusus. Berikut adalah nama-nama dari kelompok 1. Nah, apa sih kelompok khusus itu? Jadi, kelompok khusus merupakan kelompok masyarakat atau individu yang disebabkan suatu hal baik keadaan fisik, mental, maupun sosial budaya dan ekonominya perlu mendapatkan bantuan, bimbingan, pelayanan kesehatan, serta asuhan keperawatan. Kelompok khusus itu sendiri meliputi 3 golongan. Yang pertama anak-anak, yang kedua ibu hamil, dan yang ketiga lansia. Anak-anak yaitu seorang yang dilahirkan dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang belum menginjak usia dewasa atau pubertas, serta belum terikat dengan suatu perkawinan. Lansia merupakan suatu proses penuaan alami yang tidak dapat dihindari dan terus berjalan juga seiring bertambahnya waktu. Pada lansia juga mengalami penurunan fungsi dan kemampuan fungsi dan organ tubuh. Pada ibu hamil merupakan seorang wanita yang sedang mengandung janin di dalam rahimnya, kurang lebih selama 9 bulan. Nah, di sini ada proses perjalanan obat. Yang pertama, perubahan farmakokinetik, yaitu suatu ilmu yang mempelajari terkait perjalanan obat sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi atau pengeluaran. Proses tersebut dimulai dari absorpsi atau penyerapan, distribusi atau penyebaran ke seluruh jaringan, kemudian metabolisme oleh organ-organ tubuh, dan ekskresi, yaitu proses pengeluaran. Pada setiap kelompok atau golongan sangat memiliki ciri yang berbeda. Yang pertama, saya akan menyebutkan pada anak-anak terlebih dahulu. Pada pemberian obat pada anak-anak berbeda dengan pemberian obat pada orang dewasa karena organ-organnya belum sepenuhnya matang dan memerlukan pengawasan ketika pemberian obat untuk menghindari terjadinya reaksi yang membawa dampak buruk bagi tubuh mereka. Karena pada tahap anak-anak juga merupakan tahap tumbuh dan berkembang. Yang kedua yaitu pada kelompok ibu hamil. Pada masa kehamilan akan terjadi perubahan fisiologis secara dinamis. Hal ini mengakibatkan perubahan pada proses absorpsi atau penyerapan, distribusi penyebaran, metabolisme, serta ekskresi. Yang terakhir yaitu pada kelompok lansia. Pada lansia terjadi kemunduran fungsi organ yang berdampak pada penurunan fungsi organ tubuh itu sendiri. Penyakit yang diderita oleh orang yang berusia lanjut umumnya penyakit yang sifatnya multiple atau gabungan antara penurunan fisiologis dan proses penyakit. Nah, yang kedua yaitu perubahan farmakodinamik. Farmakodinamik yaitu ilmu yang mempelajari terkait efek obat terhadap fisiologi, biokimia seluler, dan mekanisme kerja obat. Jadi obat juga berpengaruh terhadap fisik pada orang tubuh itu sendiri, biokimia seluler atau yang mempengaruhi dalam sel dan dalam tubuh manusia, serta mekanisme kerja obat. Respon obat dapat menyebabkan efek fisiologis primer, sekunder, atau pada keduanya. Ini ya, efek teratogenik pada kelompok khusus. Nah, teratogen itu apa sih? Jadi, teratogen adalah agen asing yang dapat mengakibatkan perubahan abnormal pada janin. Pada janin ya, sehingga dapat menyebabkan bayi cacat lahir akibat terjadinya kelainan perkembangan pada janin selama dalam kandungan ibunya. Nah, kalau efek teratogenik yaitu efek yang menyebabkan kelainan kongenital mayor. Hal ini terjadi apabila obat diminum pada fase organogenesis. Fase organogenesis itu terjadi pada kapan? Yaitu antara minggu ke-3 sampai minggu ke-8 pasca konsepsi. Pada umumnya, kelainan yang berkaitan dengan teratogen disebabkan oleh paparan yang berasal dari lingkungan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
Sebagai calon perawat yang baik dan benar, maka kita harus bisa mengaplikasikan pemberian obat. Salah satunya dengan memahami pedoman pemberian obat umum dan khusus, meliputi dengan prinsip 7 benar. Yang pertama, benar obat. Maksudnya di sini benar obat apa? Yaitu benar obat dicek sebelum diberikan kepada pasien. Obat itu harus benar-benar tidak kadaluarsa dan benar obat tersebut. Yang kedua itu benar dosis. Apa sih benar dosis itu? Nah, sebagai perawat juga harus punya dasar pengetahuan mengenai rasio dan proporsi obat. Jangan sampai obat yang kita berikan dapat memberikan pasiennya itu efek yang buruk dalam kesehatan, misalnya overdosis. Yang ketiga itu benar pasien. Nah, di sini identitas pasien harus benar-benar valid dan harus benar-benar tepat sasaran pasien itu sendiri. Apabila pasien sadar, kita dapat menanyakan langsung kepada pasien, permisi Bapak, apakah benar ini dengan Tuan X? Nah, begitu. Jika pasiennya mengalami gangguan mental atau gangguan kesadaran, maka kita dapat memastikan sekali lagi dengan melihat identitas pada gelang pasien, serta menanyakan langsung pada keluarga pasien. Yang keempat, itu benar rute. Rute yang dijalankan oleh obat ada 6 rute. Yang pertama, oral atau melalui mulut, yaitu dapat berupa kapsul atau obat yang diminum. Yang kedua, parenteral. Ini dapat dilalui di intrakutan, subkutan, intramuskular, dan intravena. Intravena atau biasa dikenal dengan sebutan orang awam infus ya. Yang ketiga yaitu topikal atau dioleskan pada kulit, biasa seperti salep gitu. Dan yang keempat yaitu rektal melalui rektum atau anus. Yang kelima inhalasi melalui saluran pernafasan meliputi pasien asma atau biasanya pada terapi oksigen. Dan yang terakhir yaitu sublingual atau di bawah lidah dan biasanya digunakan pada pengobatan orang yang dengan hipertensi. Dan yang kelima yaitu benar waktu. Maksudnya benar waktu ini apa? Artinya pemberian obat itu benar-benar diberikan pada tepat waktu, misalnya sesudah atau sebelum makan atau bersamaan dengan makan. Yang keenam yaitu benar dokumentasi, maksudnya dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat tersebut diberikan harus dicatat dan harus dikomunikasikan oleh perawat. Yang terakhir yaitu benar informasi, maksudnya perawat dapat menjelaskan informasi yang benar dan valid mengenai manfaat pada obat, penggunaan obat, alasan obat itu diberikan, dan hasil yang diharapkan setelah meminum atau mengkonsumsi obat tersebut. Nah, di sini ada pengaplikasian pada kelompok khusus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Flora sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Jihan Sadidah dengan NIM 20094 akan menjelaskan tentang pengaplikasian obat kepada kelompok khusus. Pengaplikasian obat kepada kelompok khusus itu sendiri meliputi ibu hamil dan menyusui, neonatus, dan anak, serta pada orang lanjut usia. Pada bayi dan anak berbeda dengan orang dewasa, dikarenakan organ-organ pada bayi dan anak yang relatif belum matang. Jadi pada kelompok ini pemberian obat harus diawasi untuk mencegah resiko terjadinya reaksi yang merugikan dari obat itu sendiri, yaitu dengan cara menghindari pemberian obat melalui oral dikarenakan sangat beresiko terjadi aspirasi, itu untuk neonatus. Sedangkan untuk anak, itu waspada terhadap obat-obatan yang memiliki proses metabolisme dengan oksidasi dan hidrolisasi karena waktu paruh pendek sehingga lebih cepat di metabolisme bila dibandingkan dengan orang dewasa. Lalu cara pemberian obatnya juga dosis dan jadwal praktis dan efektif. Selanjutnya pada ibu hamil dan ibu menyusui harus memperhatikan pengaruh obat pada janin karena pada ibu hamil terjadi perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik yang diakibatkan oleh perubahan fisiologis yang terjadi selama kehamilan. Jadi pada ibu hamil kita perawat harus mempertimbangkan perawatan tanpa obat. Obat hanya diresepkan jika obat tersebut memberikan manfaat kepada ibu hamil daripada memberikan resiko kepada janin.
dan menghindari penggunaan obat pada trimester pertama kehamilan. Apabila ingin menggunakan obat pada trimester 1 dan kedua kehamilan, harap dikonsultasikan dengan dokter, termasuk pemakaian kosmetik juga harap dikonsultasikan kepada dokter. Selanjutnya adalah pengaplikasian obat kepada ibu menyusui. Ini harus mempertimbangkan rute pemberian obat yang dapat menurunkan ekskresi obat ke dalam ASI. Lalu menghindari penggunaan obat jangka lama jika memungkinkan. Selanjutnya adalah pengaplikasian obat pada kelompok orang lanjut usia. Pemberian obat memerlukan perhatian khusus untuk mencegah resiko terjadinya reaksi yang merugikan, dikarenakan pada usia lanjut terjadi proses penuaan fisiologis yang terus berjalan. Jadi pada usia lanjut ini, saat klien memiliki gangguan penglihatan dan pendengaran, maka kita harus menyesuaikan diri dengan cara berbicara dan mengatur intonasi agar jelas atau kita mampu membuat tulisan dengan ukuran huruf yang lebih besar jika diperlukan. Dan meminta anggota keluarga atau teman untuk membantu menyediakan obat dan air sesuai dengan kebutuhan klien. Next. Berikut adalah implikasi keperawatan penggunaan obat pada kelompok khusus. Jadi, perawat diharapkan tidak menyembunyikan apapun apabila terjadi kesalahan dalam pemberian obat. Oleh karena itu, sebelum memberikan obat, perawat harus mengerti dan paham tentang dasar-dasar prinsip obat. Jadi, di sini perawat itu memiliki tanggung jawab untuk penyuluhan dan pengajaran dalam tindakan pemberian obat, mengkaji efek obat, dan mencegah resiko kesalahan dalam memberikan obat. Maka dari itu, jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat, diharapkan perawat tersebut tidak menyembunyikan apapun kepada pasien itu. Next. Yang pertama adalah penggunaan obat pada ibu hamil. Jadi, perawat wajib memberikan petunjuk penyuluhan terutama pada ibu hamil pada trimester ke-1 untuk menghindari obat apapun pada masa itu. Selanjutnya adalah penggunaan obat pada anak dan neonatus. Jadi di sini perawat perlu memperhatikan dosis obat sesuai berdasarkan berat badan serta kemampuan daya tahan tubuh anak dan bayi dalam menerima pemberian obat dan berkolaborasi dengan dokter jika meragukan efek obat. Jadi, perawat itu perlu mengawasi secara teliti tentang penggunaan obat yang memiliki efek tertentu, terutama pada bayi yang masih memiliki organ yang belum matang. Selanjutnya, perawat juga perlu memperhatikan respon perubahan pada anak dan bayi ketika diberikan obat. Perawat juga perlu berkolaborasi dengan dokter atau dengan tenaga kesehatan lain apabila meragukan penggunaan obat dengan khasiat dan efek yang belum jelas. Selanjutnya adalah penggunaan obat pada lansia. Di sini perawat sangat perlu untuk mengkaji, memeriksa atau mengecek, memantau, memperhatikan, dan memberikan arahan kepada pasien. Jadi, implikasi keperawatan dalam penggunaan obat pada lansia ini, perawat perlu mengkaji status mental dan daya tahan tubuh kesehatan pasien lansia. Perawat juga perlu memeriksa adanya gangguan penglihatan mata pada pasien lanjut usia. Memantau penggunaan obat bebas, mengecek kondisi pasien lansia dengan memperhatikan gangguan kesehatannya, memberikan perhatian dan menanyakan kondisi perubahan fisik, serta memberikan pengarahan kepada pasien dan keluarga. Next. Jadi, secara singkat, implikasi keperawatan dalam pengaplikasian obat kepada kelompok khusus antara lain, yang pertama adalah memberikan motivasi dan dukungan kepada klien untuk selalu rutin meminum obat, terutama pada kelompok-kelompok khusus tadi. Selanjutnya adalah memperhatikan penggunaan obat secara teliti, memesan obat sesuai dengan resep dokter, memperhatikan keadaan pasien, mengkaji respon klien atau pasien terhadap terapi obat, memperhatikan penggunaan dosis obat dan efek-efek tertentu dari obat tersebut, serta memperhatikan pengobatan lain yang sedang dijalani. Dan yang terakhir adalah perawat harus memantau riwayat penyakit pasien sebelumnya. Next. Berikut adalah contoh dari studi kasus pengaplikasian obat kepada kelompok khusus. Next.
Jadi contoh studi kasusnya adalah terdapat pada penelitian tentang penggunaan paracetamol dan ibuprofen yang digunakan secara kombinasi keduanya dan terapi paracetamol tunggal dan juga terapi ibuprofen tunggal. Sehingga hasil menunjukkan bahwa pada kelompok kombinasi terjadi penurunan suhu sebesar 7,21 pada jam keempat. Pada kelompok paracetamol terjadi penurunan suhu sebesar 1,58%. Pada kelompok ibuprofen terjadi penurunan suhu sebesar 6,52%. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa pemberian kombinasi antara paracetamol dan ibuprofen itu lebih efektif untuk menurunkan demam pada anak daripada pemberian paracetamol secara tunggal dan pemberian ibuprofen secara tunggal kepada anak. Next. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.